Halo Sobat Guru Peduli semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Guru Peduli. Kali ini saya akan memberikan video pembahasan tentang soal-soal TWK yang saya dapatkan dari FRSK di Sekolah Kedinasan selama bulan Juni dari tanggal 1 sampai tanggal 24 yang bagian kedua ya. Sebelum saya mulai, saya akan mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah subscribe, like, dan share video-video dari Guru Peduli. Dan kepada yang belum, saya mohon untuk bersedia untuk subscribe, like, dan share video-video kami. Saya akan mulai dengan mengapa nilai TWK tahun 2021 rata-ratanya kecil? Ada beberapa sebab yang menyebabkan mengapa nilai TWK tahun 2021 rata-ratanya kecil. Yang pertama adalah karena jumlah soalnya memang hanya 30. Jadi nilai maksimalnya itu 150. Jika dibandingkan dengan jumlah soal pada subtes TIU atau tes intelijensia umum dan TWK, jumlah soalnya memang paling kecil, maka nilai-nilainya kecil ya rata-ratanya. Hal lain yang menyebabkan kebanyakan rekan-rekan kita mendapatkan nilai kecil di tes TWK adalah karena materi soal yang sangat luas. Dengan kisi-kisi atau materi soal nasionalisme, kemudian bela negara, integritas, kemudian pilar negara. Pilar negara sendiri ada 4 ya, ada Pancasila, termasuk sejarahnya, termasuk bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan juga hal-hal yang berhubungan dengan peran Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga materinya memang sangat luas ya. Dan variasinya juga sangat tinggi karena ada beberapa siswa yang mendapatkan soal tentang misalnya Pancasila tapi tidak mendapatkan soal tentang sejarah. Tapi ada yang mendapatkan juga tentang sejarah tapi tidak mendapatkan tentang pengamalan Pancasila. Maka cara yang terbaik untuk meraih nilai tinggi di tes TWK adalah dengan menguasai sebanyak-banyaknya materi TWK sesuai dengan kisi-kisi yang sudah ditetapkan oleh BKN. Berikutnya yang menyebabkan nilai TWK rata-ratanya rendah itu adalah tadi ya, variasinya soal tinggi. Kemudian soal-soal penalaran cukup banyak sehingga dibutuhkan kemampuan menalar Anda atau kemampuan mengimplementasikan suatu teks atau nilai dari Pancasila, dari UUD, dari bela negara maupun dari nasionalisme ke dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Baik rekan-rekan, mari kita langsung masuk ke soal pembahasan tentang implementasi Pancasila ya yang saya muat pada video sebelumnya. Oke. Jadi pada video sebelumnya ada beberapa sikap atau perilaku atau kegiatan kita sehari-hari. Kemudian kita mencoba untuk menghubungkan dengan nilai-nilai Pancasila, itu termasuk pada pengamalan sila keberapa. Oke rekan-rekan, mari kita langsung masuk kepada pembahasan ya. Yang pertama adalah mengatakan hal yang sebenarnya ketika menjadi saksi dalam sebuah persidangan. Menurut rekan-rekan yang sudah menjawab ya, ini adalah ketika kita menjadi saksi di dalam sebuah persidangan, itu kita harus mengatakan hal yang sebenarnya, harus berani ya.
berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi mengatakan hal yang sebenarnya ketika menjadi saksi dalam sebuah persidangan itu adalah bentuk dari implementasi butir ke-8 sila kedua yang bunyinya adalah berani membela kebenaran dan keadilan. Dengan mengatakan hal yang sebenarnya, itu berarti kita berkontribusi terhadap terwujudnya persidangan yang adil, ya, sesuai dengan kebenaran yang terjadi. Jelas ya rekan-rekan. Mari kita masuk ke soal perilaku kedua. Kita hubungkan dengan sila Pancasila. Selalu menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini adalah wujud dari pengamalan sila kelima, ya. Ada butir keempat, butir kelima, dan butir keenam. Ketika kita menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari, itu berarti kita menjalankan kewajiban, ya. Kita menjalankan kewajiban. Ya, kenapa kita menjalankan kewajiban? Karena memang menerapkan protokol kesehatan itu sudah diundang-undangkan oleh pemerintah, ya, yang wajib kita laksanakan. Karena apa? Demi mencegah perluasan penyebaran pandemi COVID ini, ya. Dan ketika kita menerapkan protokol kesehatan, misalnya kita mengenakan masker, itu sebetulnya kita juga menghormati hak orang lain. Hak orang lain untuk tidak tertular, ya. Kita menghormati hak orang lain untuk tidak tertular. Kan kita tidak tahu apakah kita positif atau negatif, ya. Selain itu juga merupakan perilaku adil kita, ya, perilaku adil terhadap sesama. Artinya kita harus adil, ya, terhadap sesama. Kenapa adil terhadap sesama? Kita harus berperilaku yang fair, ya. Artinya kita tidak, ya, ikut menjaga keselamatan orang lain, ya. Kita harus adil dalam hal itu. Oke rekan-rekan, kemudian berikutnya adalah pernyataan ketiga, mengikuti dan menaati setiap hasil rapat warga RT meskipun kadang-kadang kita tidak dapat hadir. Ini adalah merupakan pengamalan sila keempat, ya, maaf, ini sila keempat, ya. Sorry, ini tertulis sila ketiga, tapi ini sebetulnya sila keempat, ya. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi, sebagai warga negara atau sebagai warga misalnya RT, ya, kita wajib melaksanakan setiap hasil rapat, ya, yang sudah disepakati oleh RT kita, warga di RT kita, meskipun kadang-kadang kita tidak bisa hadir, ya. Baik rekan-rekan, berikutnya keempat, ikut serta menyemarakkan kegiatan peringatan HUT Republik Indonesia atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Ini adalah sila ketiga, ya, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa dengan perayaan HUT RI. Biasanya kita ada lomba, ada berbagai macam kegiatan yang ketika kita turut serta itu biasanya menumbuhkan rasa cinta, ya, rasa cinta kita kepada bangsa dan negara, ikut merasakan bagaimana dulu para pejuang atau para pendahulu kita berusaha keras untuk memerdekakan bangsa kita tercinta ini. Nah, ini juga termasuk butir keempat, sila ketiga juga mengembangkan rasa kebanggaan. Ketika kita menyemarakkan kegiatan peringatan HUT RI itu kita menumbuhkan rasa bangga
bangga kita sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Oke, berikutnya kelima, mengingatkan warga yang abai terhadap protokol kesehatan. Kadang-kadang ada beberapa teman, saudara, atau tetangga kita yang abai terhadap pelaksanaan protokol kesehatannya. Apakah kita perlu mengingatkan? Iya, ya, demi keselamatan kita semuanya, termasuk demi keselamatan tetangga atau saudara kita yang abai tersebut. Apa yang perlu kita lakukan? Dan ini merupakan apa? Ini merupakan ya pengamalan sila kelima ya, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi ketika ada salah satu tetangga atau ya warga di sekitar kita yang abai, kita bisa mengingatkan, misalnya, hai sobat, mari kita patuhi seruan atau kebijakan protokol kesehatan yang sudah dikeluarkan pemerintah. Demi apa? Demi kebaikan kita bersama, demi kesehatan kita bersama, gitu ya. Itu juga mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ya. Jadi kita harus adil, orang lain juga harus kita harus mencoba untuk melindungi orang lain dari berbagai kemungkinan. Ya, makanya kita harus taat terhadap protokol kesehatan. Ya, ini juga termasuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita untuk mengenakan atau menerapkan protokol kesehatan. Dan menjaga hak orang lain, ya, hak orang lain untuk tidak tertular dari kita, dari warga yang lain, gitu ya. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian kedua ya, menyumbangkan ide atau gagasan dalam setiap rapat. Menurut Anda, ya, ini adalah praktek dari sila keempat. Setiap warga negara dan warga masyarakat, ya, dan setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi, ketika kita misalnya menjadi bagian atau ikut rapat RT misalnya, ya, kita punya hak yang sama dengan warga yang lain. Apa itu? Memberikan ide atau memberikan gagasan dalam rapat tersebut. Oke? Ya. Jadi kedudukan yang sama ya, meski mungkin ada warga yang lebih kaya dari kita, mereka juga punya hak yang sama, tapi kita juga tetap punya hak yang sama ya di dalam setiap rapat. Apa itu? Memberikan ide atau gagasan. Tapi ide dan gagasan itu harus dilaksanakan sesuai dengan hati nurani yang luhur ya. Jadi kita bermusyawarah dengan warga yang lain ya, dengan akal sehat, tidak perlu ngotot-ngotot, tidak perlu debat kusir yang tidak ada arahnya, tapi kita harus menggunakan hati nurani yang baik dalam setiap musyawarah demi tercapainya mufakat antar sesama kita. Oke rekan-rekan, mari kita lanjut ke berikutnya, nomor 7, berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, bekerja keras, berusaha keras itu memenuhi kebutuhan keluarga, itu tentang ekonomi ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan ekonomi, sosial ya, itu itu ada di sila kelima. Kita lihat ya, butir yang mana? Sila kelima, butir ke-9 ya, yaitu suka bekerja keras. Jadi kepada saudara-saudara, kepada rekan-rekan semuanya, mari kita bekerja keras. Ya, supaya apa? Ya, demi tercapainya ya peningkatan ekonomi kita ya. Ya, jadi kalau rekan-rekan sekarang berusaha keras untuk masuk ASN ya atau PNS, itu
jangan malas atau jangan sungkan untuk bekerja keras. Karena itu adalah bagian dari pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai filsafat atau pandangan hidup bangsa, gitu ya. Berikutnya nomor 8, bergaul dengan siapa saja yang berperilaku positif. Ya. Jadi artinya kita mau bergaul dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Yang kita bedakan hanya mungkin perilakunya, ya. Oke, yang kita bedakan hanya perilakunya. Jadi ini merupakan pengamalan sila kedua ya, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang kita bedakan adalah mungkin perilaku ya. Kadang-kadang kita tidak mau bergaul dengan penjahat misalnya. Kenapa? Kita takut tertular ya. Tapi boleh juga kita bergaul dengan mereka kalau kita mampu ya mempengaruhi mereka untuk menjadi lebih baik, begitu. Ya. Tapi kalau kita merasa tidak kuat ya atau belum mampu untuk mempengaruhi mereka, ya sebaiknya kita menghindar dari mereka karena kita menjaga diri supaya tidak terbawa oleh kebiasaan buruk mereka atau terpengaruh oleh mereka dengan perilaku negatifnya, gitu ya. Oke. Berikutnya nomor 9, suka bekerja keras dan tidak lupa berdoa. Ini tadi sudah. Ya, kalau suka bekerja keras itu adalah pengamalan sila kelima. Ya, butir ke-9, suka bekerja keras dan tidak lupa berdoa. Berdoa itu merupakan pengamalan sila pertama. Jadi ini gabungan antara sila pertama dan sila kedua. Oke. Sila pertamanya apa? Manusia Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, berikutnya yang ke-10, mengajak kerjasama tetangga yang terkena PHK tetapi pandai memasak untuk membuka warung. Oke, ya. Sila keberapa ini? Ada hubungannya dengan apa ini? Ya, ketika kita mengajak kerjasama membuka warung itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk peningkatan ekonomi ya. Oke, dan tetangga yang PHK itu artinya sedang tidak punya pekerjaan. Ya, kita ajak mereka untuk tetap berkegiatan, untuk tetap istilahnya memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Itu namanya, itu merupakan pengamalan sila kelima ya, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, berdikari secara ekonomi khususnya ya. Oke, lanjut ke berikutnya. Ya, ke-11, mengunduh lagu atau film secara ilegal. Ini ada yang kurang ya, secara ilegal atau tanpa izin pemilik hak ciptanya. Itu merupakan apa? Pengingkaran ya dari sila kelima. Ya, artinya maaf, ini bukan butir ke-1 ya. Salah, typo aja ya. Menghargai karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Nah, ini keadilan, sila kelima itu kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan ekonomi, keadilan sosial, keadilan hukum ya. Kalau misalnya kita mengunduh lagu ya hasil karya orang lain, padahal orang lain tersebut mengharapkan dari karyanya itu menghasilkan ekonomi, tapi kita tidak memberikan, itu artinya kita tidak adil ya. Jadi kalau kita adil ya harus kita hargai karya-karya mereka dan ya harus kita berikan hak mereka, begitu. Oke, berikutnya adalah ke-12, memasang knalpot racing yang suaranya memekakkan telinga.
Ketika Anda memasang knalpot racing, itu adalah motor-motor Anda, artinya Anda punya hak penuh, ya, punya hak penuh terhadap motor Anda. Mau dikasih knalpot apa itu sebetulnya ya hak Anda. Tapi kalau suaranya memekakkan telinga, kemudian Anda pakai di jalan raya dan mengganggu orang lain, ya, dan mengganggu orang lain atau mengganggu ketertiban umum, ya, itu melanggar sila ke-5, tidak adil, ya. Artinya Anda seharusnya tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, ya. Pasti Anda terganggu. Coba deh kalau ada orang lain yang menggunakan knalpot racing di sekitar rumah Anda dan mereka menghidupkan knalpot tersebut ketika Anda sedang tertidur, mereka lewat ketika kita sedang tertidur, pasti kita marah, ya. Ya, itu namanya merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Oke. Jadi, rekan-rekan yang suka dengan knalpot racing boleh menggunakan knalpot racing, tapi tahu di mana dan kapan menggunakannya. Jangan sampai mengganggu orang lain. Oke, berikutnya nomor 13. Ya, ini tolong rekan-rekan perhatikan, ya. Ini ada kadang-kadang misleading atau misconcluding, ya, atau mengambil kesimpulan yang salah. 13. Menjadi relawan PBB untuk menanggulangi COVID-19 atau COVID-19. PBB itu juga persatuan bangsa-bangsa, ya. Cuman mereka punya banyak badan, ya. Ada UNESCO, ada WHO, ada ILO, ada UNICEF dan yang lain-lain, ya. Dan masing-masing menangani bidang yang berbeda. Tapi tetap semuanya itu adalah lembaga atau di bawah payung PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau kita menjadi relawan PBB untuk menanggulangi pandemi COVID-19 misalnya di Indonesia, apa menurut Anda itu? Apa maksud saya pengamalan sila keberapa itu? Tetap sila kedua, ya. Karena yang di tangan kita melakukan ini atas dasar kemanusiaan, ya. Ini atas dasar kemanusiaan, bukan sila ketiga. Ada beberapa rekan yang berpendapat ini sila ketiga, ya, bukan, ya. Oke. Ini ada 3 yang hampir mirip. Saya sengaja memunculkan 3 ini berurutan agar rekan-rekan yang masih bingung tidak lagi bingung, ya. Ketika kita menjadi relawan PBB untuk menanggulangi COVID-19, baik itu di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, sama saja, ya. Itu adalah tentang kemanusiaan. Kemudian 14 menjadi relawan PBB untuk membantu korban bencana alam di bidang kesehatan. Sering terjadi, ya, ada misalnya korban banjir, korban tsunami dulu di Aceh itu, ya. Di Aceh dulu ada korban tsunami, ya. Itu banyak lembaga internasional di bawah payung PBB, ya, yang memberikan bantuan. Ada yang di bidang kesehatan, ada yang juga di 15, ya, di bidang pendidikan, di bidang pangan, di bidang perumahan, shelter, ya, kebetulan saya ikut di sana. Livelihood, itu semuanya adalah merupakan pengamalan sila kedua, ya, sebetulnya. Karena apa? Karena semuanya itu adalah kegiatan kemanusiaan, ya. Termasuk menjadi relawan PBB untuk membantu korban perang atau konflik, ya. Ketika ada perang atau ada konflik, ya, itu ada korbannya. Ketika ada perang atau ada konflik itu ada korban, khususnya anak-anak, perempuan, ya. Nah, kita bisa membantu mereka misalnya di bidang pendidikan. Mereka kehilangan rumah misalnya. Mereka kehilangan sekolah yang dibakar sehingga mereka tidak punya tempat pembelajaran lagi, ya.
kita bantu mereka ya di bidang pendidikan, misalnya kita mengajar mereka di tenda-tenda ya, itu namanya tetap kemanusiaan dasarnya ya. Oke, kita berikan makan yang misalnya kita bantu dengan makanan, dengan sandang, nah itu termasuk sila kedua ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kalau yang ini berbeda ya, kalau yang berikutnya ini berbeda. Menjadi anggota pasukan perdamaian atau peacekeeping force ya. Peacekeeping force itu adalah pasukan penjaga perdamaian. Oke, ini biasanya kalau dari Indonesia disebut Garuda Peacekeeping Force ya, yang dikirim oleh pemerintah. Ya, tujuannya apa? Untuk menjaga negara yang sedang berkonflik agar tidak lagi istilahnya mengurangi konflik ya, menengahi konflik. Kalau ini adalah sila ketiga, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jelas ya rekan-rekan. Sekarang bisa membedakan mana yang istilahnya sila ketiga yang memelihara ketertiban dunia, dan mana yang sila kedua tadi ya, sama-sama berada di daerah konflik ya, membantu korban konflik itu atas dasar kemanusiaan. Tapi kalau kita menjadi anggota pasukan perdamaian, itu merupakan peran kita di dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berikutnya nomor 17, mempromosikan batik sebagai bagian dari budaya bangsa ke mancanegara. Ayo, kalau ini jelasnya ketika kita mempromosikan batik sebagai bagian dari budaya bangsa ke mancanegara, itu ada rasa kebanggaan kita, ada rasa nasionalisme. Ya, hey orang mancanegara, hey orang Eropa, ini loh hasil dari budaya bangsa saya, bangsa Indonesia, batik ya. Itu merupakan pengamalan sila ketiga, mengembangkan rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa, dan juga mengembangkan rasa bangga kita berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ketika kita mempromosikan batik ke mancanegara, itu ada rasa bangga kita. Hey, orang Eropa, ini loh saya orang Indonesia, dan kami orang Indonesia punya ini loh hasil dari kebudayaan kami, hasil dari kreativitas kami, itu namanya ya pengamalan sila ketiga ya. Baik rekan-rekan, berikutnya. Sekarang mengekspor batik yang diproduksi oleh pengrajin di daerah Anda tinggal. Nah, ini berbeda dengan 17. Kalau 17 mempromosikan batik sebagai bagian dari budaya bangsa, itu adalah ada rasa bangga kita. Tapi kalau 18 mengekspor batik yang diproduksi oleh pengrajin di daerah Anda tinggal, itu sebetulnya merupakan ya pengamalan sila kelima ya. Yang pertama itu butir kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Nah, artinya apa? Kalau kita membantu pengrajin batik ya yang rata-rata orang lokal yang tidak mempunyai akses internasional ya, yang kemampuannya terbatas, yang modalnya terbatas, kemudian kita bantu mereka ya, kita kumpulkan hasil kerja mereka, hasil batik yang mereka buat, kemudian kita ekspor. Itu kan artinya kita memberikan pertolongan kepada mereka. Ya. Kemudian kita ajari mereka gini loh caranya memasarkan di di tingkat internasional, mengekspor dan lain sebagainya. Ini hubungannya dengan ekonomi, makanya sila kelima ya.
Dan juga kita ada unsur ini ya, ada unsur suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kalau kita kumpulkan hasil batik yang diproduksi oleh pengrajin di sekitar kita, kemudian kita ekspor, itu kan membawa dampak kepada kesejahteraan bersama. Para pengrajin meningkat pendapatan dari hasil kerajinannya, sementara kita juga meningkat juga, ada manfaatnya juga ya, ada keuntungan dari situ, keuntungan ekonomi ya. Ini sila ke-5. Oke, mari kita lanjut ke berikutnya. Mencalonkan diri dalam pemilu Dewan Perwakilan Daerah. Apa ini? Ya, semuanya yang berhubungan dengan pemilu, pemerintahan, kedaulatan rakyat, permusyawaratan, kemudian bermusyawarah, rapat, memberikan pendapat, itu hubungannya dengan sila ke-4. Ya. Kalau yang ini ya, sila ke-4 ya, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kita punya hak yang sama, kita bisa mencalonkan diri sebagai Dewan Perwakilan Daerah, ya. Itu hak kita. Makanya ini merupakan pengamalan sila ke-4. Oke, yang terakhir untuk hal-hal yang berhubungan dengan Pancasila ya. Nomor 20, memotong hewan korban pada hari raya Idul Adha dan membagikan daging korban tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Menurut rekan-rekan, apa ini? Ya, ini adalah pengamalan sila. Jangan salah. Mungkin sebagian dari rekan-rekan berpikir, oh ini ini merupakan sila kedua, kurang tepat ya. Ini adalah sila pertama. Ya, manusia Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya. Kenapa? Ya, memotong hewan kurban itu hanya dilakukan pada hari raya Idul Adha, dan itu merupakan ajaran agama ya, ibadah. Jadi ini lebih kepada sila pertama, bukan sila kedua. Kalau saya misalnya hari ini bukan hari raya Idul Adha, saya memotong kambing, kemudian dagingnya saya bagi kepada saudara-saudara atau rekan-rekan saya yang hidup di sekitar saya, misalnya tetangga-tetangga saya, itu bukan sila pertama, tapi itu sila kedua, kemanusiaan. Ya. Kalau ini ya, memotong hewan kurban itu ya pada sila pertama. Ya. Karena hewan kurban juga ditentukan. Kalau saya memotong ayam, apakah saya bisa anggap bahwa ayam itu kurban? Nggak bisa, karena ada ketentuan agama di sini. Ini ibadah ya. Oke rekan-rekan, saya yakin rekan-rekan sudah semakin paham ya tentang pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari kita langsung masuk ke ada soal tambahan ya, ada 5 soal. Kita coba langsung masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 1 ya, malari. Mungkin rekan-rekan belum pernah mendengar ya. Malari adalah malapetaka 15 Januari, merupakan peristiwa berdarah pada masa Orde Baru. Ya, masa pemerintahan Presiden Soeharto yang terjadi pada tanggal 15-16 Januari 1974. Peristiwa yang terjadi di Jakarta yang bertepatan dengan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ini menelan banyak korban akibat sikap represif pasukan keamanan. Yang ditanyakan dalam soal ini adalah yang menjadi latar belakang peristiwa ini adalah, atau yang menjadi latar belakang peristiwa malari adalah sebagai berikut, kecuali A. Kemiskinan dan kesenjangan sosial di kota Jakarta yang merebak.
B. Penolakan kunjungan Perdana Menteri Jepang Kagwe Tanaka. C. Penolakan kunjungan Ketua IGGI atau IGGI ya, Jan P. Pronk, atau pengaruh asisten pribadi ASPRI yang dianggap terlalu besar, atau pengaruh wakil presiden yang berlebihan. Ya, ini zaman Orde Baru ya Pak Soeharto pada tahun 1974. Baik rekan-rekan, ya, malari itu terjadi karena A. Kemiskinan dan kesenjangan sosial di kota Jakarta yang semakin tinggi, ya, kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin yang makin tinggi, orang miskin semakin miskin, dan orang kaya semakin kaya. Ini sesuai dengan lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama, memang menggambarkan ini ya pada saat itu. Kemudian latar belakangnya juga penolakan kunjungan terhadap Perdana Menteri Jepang yang pada saat itu menguasai ya industri di Indonesia. Banyak sekali industri-industri Jepang yang masuk sehingga mahasiswa dan para pemuda pada saat itu tidak setuju. Ya, kemudian juga penolakan terhadap kunjungan Ketua IGGI Jan P. Pronk pada Soeharto yang ngutang terus pemerintahnya pada saat itu, ya, yang hutangnya bertambah terus, tapi tidak tahu peruntukannya kemana uang yang dihutang itu. Kemudian pengaruh asisten pribadi atau ASPRI yang pada saat itu dijabat oleh Pak Ali Murtopo, Jenderal Ali Murtopo yang dianggap terlalu besar. Oke, jadi yang melatar belakangi peristiwa ini adalah A, B, C, dan D. Bukan pengaruh wakil presiden yang berlebihan, tapi pengaruh asisten pribadi yang pada saat itu dijabat oleh Jenderal Ali Murtopo. Ya, jadi yang bukan merupakan latar belakang dari peristiwa malari atau malapetaka 15 Januari itu adalah E. Ya. Jadi A, B, C, D merupakan latar belakang terjadinya malari. Soal berikutnya nomor 2. Yang dimaksud dengan prinsip equality atau kesetaraan dalam konsep nasionalisme adalah yang mana? Ini hanya ada 4 pilihan jawaban. Artinya sudah ada 1 yang tereliminasi. Kesetaraan dalam kebebasan dalam beragama, mengemukakan pendapat dan berbicara baik secara lisan maupun tertulis, termasuk kebebasan berkelompok dan berorganisasi, atau kesetaraan yang merujuk pada adanya harga diri, rasa bangga, dan rasa sayang terhadap identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya, atau kesamaan yang merujuk pada persamaan dalam hukum, hak, dan kewajiban, atau yang terakhir D, kesamaan nasib dan tujuan berbangsa dan bernegara. Yang mana rekan-rekan? Ya, equality itu artinya kesetaraan. Kita tahu ya, ada 6 prinsip. Ya, ada 6 prinsip di dalam di dalam nasionalisme. Oke. Nanti saya sebutkan ya. Nah, salah satunya adalah equality. Apa sih yang dimaksud dengan equality? Itu yang mana? Oke rekan-rekan, yang dimaksud dengan equality adalah A, B, C, D. C ya, kesamaan atau kesetaraan yang merujuk pada persamaan hak dan kewajiban serta persamaan atau equality before the law atau persamaan di depan hukum. Itu ya, kesetaraan di depan hukum. Artinya apa? Artinya di dalam konsep nasionalisme atau cinta terhadap bangsa kita itu ada kesetaraan ya di antara setiap warga. Setiap warga punya hak dan kewajiban yang sama
untuk cinta terhadap bangsa dan negaranya. Dan equal before the law, artinya sama di depan hukum. Gitu ya. Jadi ini jawaban yang tepat adalah, maaf. Yang betul jawabannya adalah Charlie ya, bukan Delta, tapi Charlie. Kesamaan yang merujuk pada persamaan dalam hukum dan kewajiban. Maaf. Jadi yang benar jawabannya adalah Charlie. Oke. Rekan-rekan mohon dimaafkan atas typo ini. Mari kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga, ya ini berhubungan tadi ya. Prinsip utama nasionalisme atau yang biasa disebut dengan pilar nasionalisme adalah sebagai berikut. Jadi di dalam nasionalisme itu ada beberapa prinsip ya. Dan yang bukan termasuk prinsip nasionalisme itu adalah yang mana? Eternity atau eternity itu apa artinya eternity? Eternity itu adalah keabadian ya, keabadian. Oke. Dan itu bukan merupakan prinsip dalam nasionalisme. Nasionalisme itu tidak abadi ya. Oke. Tapi saya jelaskan satu-satu apa yang dimaksud dengan unity di dalam nasionalisme itu. Yang dimaksud dengan unity di dalam nasionalisme itu merujuk kepada kesatuan wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik dan pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan kebudayaan. Artinya apa? Artinya nasionalisme itu ya harus ada semangat kebersatuan ya, semangat kebersatuan yang merujuk kepada kesatuan wilayah teritorial dari misalnya dari Sabang sampai Merauke ya. Jadi harus merujuk ke situ. Ada semangat kebersatuan atau semangat satu bahwasanya kita ini adalah NKRI ya, satu dari Sabang sampai Merauke itu adalah satu, teritorialnya. Bangsanya kita bangsa Indonesia, bahasanya kita bahasa Indonesia, ideologinya Pancasila dan doktrin kenegaraannya sama Pancasila misalnya. Jadi itu harus ada semangat kebersatuan yang merujuk kepada hal-hal berikut ini yang dimaksud dengan prinsip nasionalisme tadi. Dan yang kedua ada equality yang tadi ada pada pertanyaan 2. Yang dimaksud dengan equality itu adalah kesetaraan. Artinya apa? Kesetaraan kita di depan hukum ya, di dalam hak dan kewajiban. Berikutnya adalah liberty ya. Berikutnya adalah liberty. Liberty itu apa sih? Sebentar ya. Berikutnya adalah liberty. Liberty itu adalah kebebasan. Artinya kebebasan yang merujuk pada apa? Kebebasan kita untuk beragama, untuk mengemukakan pendapat, untuk berbicara, untuk berkelompok dan berorganisasi. Artinya ketika kita mengungkapkan rasa cinta kepada bangsa dan negara kita itu ada banyak cara, ada kebebasan di situ. Ya, kita boleh menggunakan membuat organisasi ini dan itu, boleh berkelompok sepanjang semangatnya adalah nasionalisme NKRI. Oke, yang berdasar kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang dimaksud dengan kebebasan. Kemudian apa yang dimaksud dengan personality? Personality itu maksudnya kepribadian ya. Kepribadian ya
itu merujuk pada apa? Adanya harga diri, ya, rasa bangga kita sebagai bangsa Indonesia, ya, rasa sayang kita terhadap kepribadian dan identitas bangsa kita, ya, artinya nasionalisme itu menjadi kepribadian kita, ya, oke, menjadi sifat kita. Ketika kita melakukan sesuatu, ya, itu sering melibatkan rasa kita sebagai bangsa Indonesia. Dan selain unity, equality, liberty, dan personality, sebetulnya ada satu lagi, ya, ada satu lagi prinsip, yaitu performance atau prestasi. Apa itu yang dimaksud dengan prinsip performance atau prestasi di dalam nasionalisme? Yang dimaksud dengan prinsip prestasi itu merujuk pada cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi bangsa itu sendiri. Begitu rekan-rekan. Oke, mari kita masuk ke soal yang keempat. Ya, sekarang kita masuk ke prinsip-prinsip patriotisme. Ya, pertanyaannya adalah, berikut ini adalah prinsip patriotisme. Kecuali A. Kesetiaan merujuk pada sikap loyal seseorang terhadap bangsa dan negara. B. Keberanian merujuk pada sikap berani dalam membela kebenaran dan keadilan. C. Prinsip rela berkorban merujuk pada kerelaan mengorbankan harta, benda, dan nyawa yang dimiliki demi bangsa dan negara. D. Semangat cinta pada tanah air, bangsa, dan negara. Atau E. Kesetiaan kepada presiden dan wakil presiden sebagai kepala pemerintahan yang sah. Jadi, menurut rekan-rekan, yang mana ini yang bukan merupakan prinsip patriotisme? Patriotisme itu berbeda ya dengan nasionalisme. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Nah, sekarang kita mencoba mengenali prinsip-prinsip patriotisme. Oke, rekan-rekan, yang bukan termasuk prinsip patriotisme adalah E, ya. Ya, kita harus setia kepada bangsa dan negara. Kita harus berani merujuk pada sikap berani membela kebenaran dan keadilan, dan kita harus mau dan rela berkorban, mengorbankan harta, benda, dan nyawa, bahkan nyawa, ya, demi apa? Demi bangsa dan negara. Dan kita juga memiliki ketika di dalam, maksudnya dalam patriotisme itu seseorang harus memiliki semangat cinta kepada tanah air, bangsa, dan negara, tapi tidak selalu kepada presiden dan wakil presiden. Oke, berikutnya soal nomor 5. Tawuran antar pelajar, konflik antar kelompok masyarakat, perkelahian antar kelompok muda, atau organisasi masyarakat yang sering terjadi di sekitar kita, itu merupakan contoh ancaman terhadap A. Disintegrasi bangsa, B. Disintegrasi masyarakat, C. Disintegrasi nasional, D. Disintegrasi negara, atau E. Instabilitas integrasi bangsa. Baik rekan-rekan, jawaban yang benar untuk soal ini adalah integrasi. Kita lihat. Kalau kita lihat, ya, dalam soal ini konteksnya adalah masyarakat. Jadi jawaban yang tepat adalah disintegrasi masyarakat. Oke, jelas ya. Oke rekan-rekan, semoga video ini bermanfaat dan membantu rekan-rekan semuanya dalam memahami Pancasila, patriotisme, dan nasionalisme tadi, ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton.
Salam GP, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya untuk like dan share video ini. Bye-bye.